Maret 2024. Ini adalah momen bersejarah dalam perjalanan panjang demokrasi Republik Indonesia. Komponen negara semuanya mempunyai invisible hand, tangan yang tidak terlihatan, membuat segala sesuatu seperti ini. Itu pemilu macam apa? Nggak perlu ada pemilu kalau kayak gitu. Dan kita sekali lagi menginginkan a fair competition. Kalau kompetisinya fair, bahagia kita sebagai warga negara. Tapi kalau curang, kita tolak kecurangan. Tanggal 16 Februari sekitar jam 2 pagi dengan total data yang masuk ke TPS itu 52,8%. Itu perolehan Ganjar Mahfud 33%, Pak Prabowo 43%. Maret 2024. Bisa jadi ini adalah momen bersejarah dalam perjalanan panjang demokrasi Republik Indonesia, di mana Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan pemenang pemilihan umum Presiden 2024-2029 dan pemilihan umum legislatif 2024-2029. Tentu melalui beragam proses yang sudah dilalui, baik itu rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan skala nasional. Prosesnya sampai pada tahap final ataupun tahap akhir. Momen bersejarah ini diiringi dengan nuansa protes dan aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saya hadir di Jalan Imam Bonjol di depan gedung KPU dan akan menunjukkan kepada Anda bagaimana suasana di sini. Di belakang saya, aksi unjuk rasa terus dilakukan. Aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat turut mengawal bagaimana proses rekapitulasi berlangsung yang masuk dalam tahap akhir, masuk pada penetapan pemenangnya. Karena eskalasi massa yang ada di sini, maka antisipasi mesti dan wajib dilakukan oleh petugas untuk memastikan bahwa semuanya berjalan tertib, aman, dan lancar. Sedikitnya ada 20.000 personil kepolisian, personil gabungan TNI Polri yang diterjunkan di lokasi ini. Saya Abraham Suraban, saya akan kawal dan kita akan lihat bagaimana aksi unjuk rasa dijalankan, termasuk yang paling terutama adalah pemenang pemilu 2024. Panas terik matahari memang bukan menjadi penghalang bagi pengunjuk rasa pendemo yang ingin menyampaikan orasinya, ingin menyampaikan pandangan mereka. Ini adalah kelompok yang menyatakan diri pendukung KPU, pro KPU. Mereka juga berunjuk rasa. Ada berbagai spanduk yang bertuliskan suara mereka. Tolak isu pemakzulan Jokowi. Jangan hasut dan provokasi rakyat. Center for Indonesia Election. Perbedaan pendapat sah-sah saja, beda pandangan sah-sah saja, selama itu dilakukan dalam koridor yang tertib dan aman.
Kita akan cari tahu dan dalami apa saja pandangan mereka yang hadir di depan KPU di babak akhir, di tahap akhir rekapitulasi berjenjang secara nasional di momen penetapan pemenang Pilpres 2024. Sobat saya berdiri di tengah-tengah pengunjuk rasa yang berada persis di depan ataupun di seberang gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Mereka berkumpul di sini mengawal langsung babak akhir rekapitulasi Pilpres dan Pileg 2024 yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Indonesia. Dan di belakang saya bisa lihat ini adalah kelompok massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat. Saya melihat ada bapak-bapak, bahkan ada ibu-ibu juga. Malah bisa lihat di sini. Di sebelah kanan saya ada kelompok ibu-ibu yang mereka juga turut malah bawa sapu lidi mereka. Ini dari kelompok mana Ibu? Dari mana Bu? Oh, saya dari masyarakat biasa, Mas. Sengaja datang ke KPU hari ini, kita bawa sapu lidi. Sapu lidi? Ya, ini hanya simbol. Ada beberapa simbol yang baru kita sampaikan. Simbol sapu lidi adalah apa? Bersih-bersih. Kita mau bersih-bersih, yang kotor, KPU yang kotor, Bawaslu yang kotor, negara yang ini yang kotor. Karena proses pemilu dari awal, pada saat, dan sesudah. Ini kan sudah masuk di babak akhir rekapitulasi, yang mana itu dilakukan secara transparan. Ada saksi-saksi di sana. Ini kan akan segera diumumkan dan ditetapkan hasil pemenangnya. Ibu nggak percaya? Saya termasuk kelompok masyarakat penegak konstitusi yang sudah melakukan mosi tidak percaya, dituduh proklamasi. Betul-betul tidak percaya. Kita mau percaya sama siapa sekarang? Ibu nggak percaya KPU? Sekarang kita mau percaya sama siapa coba? Kepala negara berdiam diri. Komponen negara semuanya mempunyai invisible hand. Tangan yang tidak terlihatan membuat segala sesuatu seperti ini. Itu pemilu macam apa? Nggak perlu ada pemilu kalau kayak gitu. Saya kapok. Ikut pemilu saya udah 4 kali kayaknya ya. Kayaknya yang tahun ini yang paling barbar, Mas. Sangat vulgar, sangat transparan, rekayasa. Apa ya? Didesain sedemikian rupa, rakyat jadi kayak orang gitu loh. Jadi bukan masalah kalah atau menang. Bukan masalah kita seperti orang yang barisan sakit hati. Bukan itu poinnya. Seperti itu. Setelah dari sini kelihatannya akan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Harus. Harapan Ibu? Kebenaran harus yang terjadi. Kebenaran harus yang terungkap. Kalau kebenaran sudah terungkap, ya siapapun nanti yang menjadi keputusan terakhir, kami legowo. Kalau sekarang kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, harus sampai ke tahap Mahkamah Konstitusi. Artinya Ibu, angket itu juga ramai dibicarakan. Sampai sekarang DPR belum menunjukkan tanda-tanda apapun untuk mendorong angket. Ya justru itu Mas, teman-teman semua melakukan begitu banyak dorongan. Aksi di depan DPR, gedung parlemen, dengan harapan ayo segera ambil keputusan yang lengkap dan sepakat semua partai-partai yang ada di 03, yang ada di 01 segera sepakat untuk lakukan hak angket itu. Jangan hanya PDIP saja, kita dorong terus dari masyarakat seperti itu. Apa harapan Ibu? Karena ini sudah masuk babak akhir alias babak rekapitulasi penetapan hasil
pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Kepada siapapun yang membuat porak-poranda proses pemilihan presiden kali ini, hati-hati terhadap karma itu aja. Hati-hati dengan karma. Karena karma yang nyata. Karena karma itu percaya tidak percaya, believe it or not, itu ada. Terima kasih Bu Siska Rumondor dan beberapa teman-temannya yang di sini juga berkumpul. Nanti sebutnya semakin banyak ya Bu ya. Karena negeri ini adalah didasarkan pada demokrasi dan konstitusi, bukan nepotisme, bukan keluarga tertentu. Dan kita sekali lagi menginginkan fair competition. Kalau kompetisinya fair, bahagia kita sebagai warga negara. Tapi kalau curang, kita tolak kecurangan. Memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak memperjuangkan paslon tertentu lagi. Bang Refli, bisa dijelaskan kehadiran Anda hari ini di KPU? Karena bagaimanapun, Bang Refli, publik sudah tahu posisi Anda ada di kubu Anies Muhaimin. Apakah ini artinya bahwa menolak apapun yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum hari ini? Iya, yang kita tolak itu adalah pemilu atau pilpres curang. Ya, kita tidak mempermasalahkan siapa yang menang, siapa yang kalah. Sepanjang itu dicapai dengan jujur dan adil, dengan konstitusional, saya pribadi no problem. Kita harus berkompetisi secara fair. Tetapi begitu kompetisinya tidak fair, maka menurut saya haram hukumnya kalau kita mengakui hasil pemilu tersebut. Tetapi tidak mengakui bukan berarti kita tidak mengupayakan sesuatu. Bisa jadi kemudian kita tetap mendorong hak angket, kita tetap mendorong kawan-kawan ke Mahkamah Konstitusi, tapi yang paling penting adalah kita dorong juga masyarakat, warga ke jalan-jalan untuk menolak, mengekspresikan sebagai warga negara bahwa mereka tidak mau dipimpin oleh sebuah proses pemilu yang curang pemimpinnya. Seberapa penting ini sebetulnya? Kalau kita bicara tentang demokrasi, ya, mempertahankan demokrasi yang hampir mati ini sangat penting. Bisa dibayangkan, kalau kita tidak bisa lagi turun ke jalan, mengekspresikan keinginan kita, perasaan kita, pendapat kita, opini kita, maka itu artinya demokrasi sudah mati. Nah, sebelum demokrasi mati, kita turun ke jalan. Karena pemimpin yang curang dimanapun di dunia ini, yang menggunakan segala fasilitas kekuasaan untuk menang pemilu, tidak mungkin akan memelihara demokrasi. Dan tidak mungkin amanah. Itu hukum alamnya. Oke. Jadi Anda singkat kata ingin mengatakan apapun yang ditetapkan oleh KPU pada malam hari ini, Anda menolaknya. Jadi saya akan menolak. Kenapa begitu? Karena ini tidak penting lagi. Karena ini hanya di ujung dari sebuah proses yang curang. Di ujung proses yang curang yang sudah kita ketahui sejak KPU menerima pendaftaran Gibran. Tapi jauh sebelumnya, sejak Jokowi mengekspresikan bahwa dia ingin 3 periode, memperpanjang masa jabatan, menunda pemilu. Ketika itu tidak bisa, Gibran yang dipasang untuk melanjutkan dinasti dan kekuasaannya. Itu yang kita tolak. Karena negeri ini adalah didasarkan pada demokrasi dan konstitusi, bukan nepotisme, bukan keluarga tertentu. Dan kita sekali lagi menginginkan fair competition. Kalau kompetisinya fair, bahagia kita sebagai warga negara. Tapi kalau curang, kita tolak kecurangan. Mengenai penolakan terhadap kecurangan yang Anda maksud, apakah ini sudah menjadi penanda? Jangan-jangan bukan hanya penanda, barangkali sudah ada langkah yang pasti maju ke Mahkamah Konstitusi untuk urusan sengketa hasil pemilihan presiden? Kalau soal persiapan tim hukum nasional paslon tertentu, karena sekali lagi di sini saya tidak bicara mengenai calon, saya bicara mengatasnamakan rakyat Indonesia. Bahkan dari dalam hati saya yang paling dalam, yang kita ingin selamatkan demokrasi.
Saya tidak peduli siapapun yang memimpin negara ini, sepanjang demokrasi ditegakkan, sepanjang tidak curang, maka saya akan dukung secara pribadi. Karena itu, saya tidak atas nama tim paslon apapun, tapi atas nama Refli Harun. Tidak ada saya izin kepada Anies atau kepada Ganjar. Tapi kalau ditanyakan, saya sebagai bagian dari tim hukum nasional, apakah sudah ada persiapan? Sudah. Bahkan ketika diumumkan hari ini pun, besok diajukan permohonan sudah bisa. Mengenai bukti-bukti, karena banyak sekali anggapan, analisis dan lain sebagainya bahwa yang namanya terstruktur, sistematis dan masif yang kerap kali digaungkan itu hampir tidak mungkin untuk dibuktikan di Mahkamah Konstitusi. MK dihadirkan sebagai the guardian of the Constitution, sebagai penjaga konstitusi, sebagai pemeluk konstitusi. Kalau ada pelanggaran konstitusi, maka MK punya kewenangan, punya power untuk membatalkannya. Sekarang saya tanya balik, yakinkah kita pemilu ini curang? Yakin nggak pemilu ini curang? Yakin nggak kalau pemilu ini kecurangannya berpusat dari istana? Kalau kecurangannya berpusat dari istana, maka itu sudah pasti terstruktur, sistematis dan masif. Kalau ini tidak digagalkan, maka setiap 5 tahun sekali kita akan turun ke jalan terus mengatakan pemilu curang. Karena governance berpemilu tidak diperbaiki. Kalaupun kemudian perkaranya bermuara di Mahkamah Konstitusi, publik akan dibawa kembali dalam dejavu putusan nomor 90. Belum lagi ada isu mengenai formasi hakim konstitusi setelah Ketua Mahkamah Konstitusi dinonaktifkan, yaitu Anwar Usman, dan kemudian formasinya menjadi 8 kalau saya tidak salah. Bagaimana kemudian keyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi masih menjadi garda yang baik, garda terakhir untuk menjaga bagaimana negara kita ini berkonstitusi dengan baik? Saya kira, Anda pikir saya percaya sama Mahkamah Konstitusi? Enggak. Saya tidak percaya dengan Mahkamah Konstitusi. Tetapi tidak punya alternatif lain kalau kita mau menempuh jalur hukum. Ingat saya katakan tadi, jalur hukum ke MK, jalur politik kepada DPR, angket, jalur sosial politik kepada masyarakat sekarang. Itu satu jalur. Tetapi kalau hakim Mahkamah Konstitusi mau menyelamatkan demokrasi ini, mau menyelamatkan konstitusi itu, batalkan yang curang, maka Anda akan surga mudah-mudahan di akhirat ke depan. Mengenai aksi unjuk rasa, di seberang sana ada unjuk rasa tandingan juga, ada orasi juga yang berbeda. Bahkan mereka mengorasikan, mereka menganggap bahwa orasi yang Anda sampaikan di sekitar sini bersama dengan kelompok masyarakat yang ada di sini, civil society, adalah bentuk dari kekecewaan, ketidaklegowoan dalam menerima hasil yang akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Bagaimana menjawabnya? Ini pendemo bayaran. Ngapain kita dengar? Dia demo kalau kita demo. Kalau kita tidak demo, dia nggak demo. Pengunjuk rasa sejati itu tidak ngekor. Pengunjuk rasa sejati punya agenda sendiri. Jadi kalau mereka agendanya misalnya menolak hak angket, demo sendiri di hari lain. Ini enggak. Dia demo hanya untuk mengganggu kita. Kita tidak bodoh. Hidup Refli Harun! Tapi ini nggak ada kaitannya dengan ketidaklegoan dan lain sebagainya itu. Saya sudah katakan, kalau pemilunya jujur dan adil, saya akan terima siapapun pemimpinnya. Tapi kalau pemilunya jujur dan adil, tidak hanya ilmu saya, ya, tapi agama saya juga melarang untuk mengakui kecurangan. Yes. Kalau kita bisa melawan kecurangan tersebut, kita lawan. Dengan kekuasaan kalau punya kuasa, dengan lisan kalau kita punya kemampuan lisan. Tapi kalau mau selama-lamanya iman, di rumah dengan hati yang menolak dan berdoa. Hidup Indonesia! Oke, thank you, Bang Refli Harun. Thank you, Bang. Saya dengar juga Anda menyebutkan bahwa Anda sendiri menjadi target. Ya, kepala daerah dari PDI Perjuangan banyak. Jangankan Kepala saya. daerah yang mana maksud Anda? Ya banyak, hampir seluruh kepala daerah. Jangankan saya sebagai sekjen, kepala daerah kami banyak diintimidasi.